Oke, hai teman-teman. Hai. Udah lama juga nggak Instagram Live. Sebentar, gue undang dulu. Hai semua. Jadi hari ini gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Hai guys. Hai Nat. Eh, kok gue zoom banget. Hai Ti. Kayak malam minggu ini kita ada di ngobrol sore, enggak, ngobrol malam semaunya ya. Plus tanyaku terjawab sudah. Iya betul. Jadi hari ini tadi pagi gue iseng bikin apa namanya, kalau misalkan teman-teman mau bertanya di Instagram, ternyata banyak yang mau bertanya kan udah lama banget Nat nggak ngobrol-ngobrol juga, udah lama juga nggak live. Terakhir itu IG live yang ngobrol sore semaunya itulah Nat, yang Instagram live eksklusif Oh Instagram iya live. iya iya. Nah jadi hari ini Iya iya. ya yang akan memandu acara hari ini memandu. Jadi Aduh, deg-degan banget memandu CEO sendiri ya gimana? ini nanti Nadia akan bacain beberapa pertanyaan dari kalian dan akan gue Yang udah jawab. dipilih. Iya, dan gue akan jawab semaunya. Silakan Nadia. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya ini kan malam minggu ya, sama-sama kita tahu ya. Kak Putri ini nggak kemana-mana nih. Baru selesai meeting. Baru selesai meeting, pas banget ya. Jadi kalian tahu ya di hari Sabtu ini dia meeting dulu, gue nungguin sampai 9:30, nih anak gak kelar-kelar meetingnya gitu. Pas banget nih ada yang nanya dari Walking Street. Dia nanya, gimana cara kamu bagi waktu antara kerjaan dan private life, Kak? Karena ini hari Sabtu aja, kamu masih kerja, Kak. Nah, private life itu di mana? Di waktu ini kali ya, di live ini tuh udah masuk ke private life ya? Betul. Ini private life nih. Ini kan bukan kerja kan, ini private life. Jadi sebenarnya, Gimana cara nyetik? oke, cara ngaturnya adalah agak susah sih Nat, karena gue sering banget mendapatkan pertanyaan ini dan gue pun belum tahu jawabannya apa sampai sekarang. Tapi yang gue selalu pegang adalah pertama itu tahu prioritas sih Nat. Kayak gue harus tahu prioritas gue apa. Nah, dan biasanya prioritas itu bisa berbeda-beda. Mau itu Hmm. bisa berbeda di setiap harinya, minggu, bulan gitu. Jadi beda-beda prioritas gue. Tapi penting banget untuk gue harus tahu prioritas gue apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut gue personal life itu penting banget ya Nat. Jadi kayak percintaan, kesehatan, itu kan personal life juga kan. Jadi Benar. apalagi sekarang karena gue mendapat alhamdulillah pasangan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi gue juga selalu diingatin untuk selalu ingat badan gue, mental state, peace of mind gitu. Jadi menurut gue cara ngebalance-nya adalah tahu prioritas aja sih. Tapi prioritas lo dari 100% nih ya. Misalnya kita bagi nih. Dari 100%, lo mau bagi berapa persen untuk kerjaan dan private life lo? Dari 100. 50-50 dong, balance. Oke, lo balance ya sebenarnya ya. Semoga ya guys, karena kan sejauh ini kita lihat Putri dalam olahraga aja masih meeting gitu. Dia sambil olahraga sambil meeting, itu sedikit Jadi bocoran ya. tapi ya itu sih Nat, menurut gue kayak kadang-kadang juga porsinya berbeda-beda gitu. Kadang-kadang makan 80 buat kerjaan gue, tapi kadang-kadang juga 80% buat private life gue gitu. Jadi again gue harus tahu prioritas gue apa gitu. Tapi kan kalau gue kan maksudnya di luar pekerjaan ya, Ti, gue berteman sama lo itu kan dari lo masih kuliah ya, sebelum lo kuliah. Tapi yang gue lihat, lo tuh emang sadar banget sama potensi diri lo. Ya, Jadi kayak lo tuh udah tahu nih potensi lo tuh di mana. Makanya mungkin itu dia lo lagi usahain untuk balance karena lo tahu dua-duanya juga lo ya lo tetap mau kejar potensi lo di mana, tapi lo juga pengen private life lo juga berjalan dengan baik gitu. Nah, ada yang nanya Ti dari Patria Liva. Dia bilang, Kak Putri, what is your secret to living up to your potential, Kak? Adore and inspired by you so much, katanya. oh jadi oke, Nat. Jadi sebenarnya gimana cara Hmm. kita bisa potensi kita adalah dengan kita belajar sih. Dengan kita mau belajar dan kita punya growth mindset. Menurut gue tuh penting banget gitu. Dan Bener. yang gue coba adalah kayak kita tuh harus selalu haus dengan hal-hal baru gitu. Um, menurut Hmm.
penting adalah kita harus bisa stay curious, penasaran sama semua hal gitu. Jadi kan penat ya, gue kan orangnya suka kayak tiba-tiba nanya hal-hal yang gak penting. Makanya penting gak sih orang nanya hal ini gitu ya? TTS kenapa ada tuh salah satu dari keresahan gue, di mana gue pengen bertanya hal-hal yang gue tertarik gitu kan. Jadi intinya itu sih, pertama adalah stay curious, itu yang penting banget, punya growth mindset. Jadi networking tuh penting banget, Nat. Lo punya a group of friends di mana diskusi, bisa brainstorming, itu penting banget juga biar lo tahu gimana, lo sukanya apa, lo tertarik sama apa. Yang ketiga, Nat, yang paling penting adalah jangan takut mencoba hal-hal baru. Karena kalau misalkan lo mencoba hal baru, lo nggak bakal tahu lo bisanya apa dan lo sukanya apa. Gitu. Lo kan nggak pernah sebelumnya jadi produser kan, terus lo ditantang jadi produser dan lo belajar hal baru. Oh ternyata gue suka, oh ternyata gue bisa gitu. Jadi gue itu sih terbuka sama semua peluang dan semua opportunity yang kalian punya, jangan takut gitu. Sama yang terakhir adalah yang paling penting juga, ya lo harus percaya diri juga sama diri lo, sama kemampuan diri lo gitu. Karena kalau misalkan lo udah punya semua nih, lo mau belajar, lo mau nyemplungin diri lo punya a group of friends yang bisa membantu lo dan segala macamnya, tapi lo nggak percaya sama diri lo dan lo juga nggak berani gitu ya, kan sulit gitu. Jadi semuanya mulai dari diri kita dulu gitu. Bener, gue setuju sih, tadi lo bilang kayak lo tuh harus mencoba segala sesuatu yang baru, dan itu yang gue akhirnya belajar juga dari seorang Putri Tanjung. Kayak gue gak pernah seumur hidup gue bekerja selama 29 tahun, itu keluar dari ranah PR dan marketing, tapi baru di CXO ini gue di-challenge untuk jadi produser. Terus di juga kantor pertama yang gue sampai 1 tahun loh, ternyata gue nyaman jadi produser kan. Itu berkas Putri Tanjung ya. Tapi kan dari tadi kita ngomongin tentang kerjaan, tentang kehidupan pekerjaan lah. Itu kan udah dibahas di NSS. Kebetulan kan gue bukan bagian yang bisa serius-serius banget gitu ya. Tapi tadi lo kan mention sekarang pasangan lo yang supportive banget ke lo, yang ya gue kenal juga orangnya siapa ya. Mungkin dia nonton gitu. Tapi setahu gue LDR kan, pura-pura nggak tahu aja. Lo tau gak yang host lo masuk gitu, lo ngerti kan Ti? Ini gue lagi LDR kan Ti? LDR. Nah, ada yang nanya nih, dia minta dikasih tips tentang LDR. Mungkin tips gimana sih hubungan jarak jauh biar bisa awet sampai sekarang. Yang paling penting sebenarnya kalau long distance relationship, ini sebenarnya gue pernah ngebahas juga di NSS bareng Mbak Najwa Shihab. Katanya berat ya, sekarang ngebahasnya sama gue Najwa. Kata Mbak Najwa, justru yang pernah LDR itu justru hubungan yang kuat gitu. Pembahasannya adalah, yang pertama adalah saat lo LDR, lo sangat membutuhkan komunikasi yang baik, ya kan? Karena jauh nih gitu kan, jadi lo harus bisa mengkomunikasikan segala hal dengan baik gitu. Dan itu yang gue sama pasangan gue sangat punya, karena gue sama pasangan gue tuh sangat terbuka, Nat, dan kita tuh komunikasinya, kita mau sangat utamakan komunikasi kita gitu. Terus yang kedua, kalau lagi LDR menurut gue tuh jangan banyak asumsi. Ya, banyak thinking mulu pikiran kita gitu kan. Asumsi membunuh ya. Jangan berasumsi. Terus yang ketiga adalah dari semua relationship sama lah ya gitu. Butuh sama-sama butuh berusaha ya dong. Jadi gimana maintain spark saat LDR, gimana cara kita bisa komunikasinya semakin baik dan segala macam ya, saling mengerti sama lain walaupun jauh gitu. Jadi intinya ya dua-duanya harus berusaha gitu. Gitu sih, Nat, tipsnya. Tapi berantem masih ada dong. berantem masih ada dong. Nah, gue tuh mungkin nggak berantem kali ya, kayak lebih berdiskusi. Lebih diskusi kali ya kalau gue ngelihatnya. Lebih berdiskusi gitu, dan itu serunya sih, kita bisa berdiskusi, dan kita tuh nggak pernah mau kalau misalkan kita nggak suka nih, Nat, atau misalkan kita lagi ngerasain apa gitu ya, kita selalu mengkomunikasikan itu. Jadi nggak disimpan ya? Iya, jadi nggak disimpan, jadi mengkomunikasikan kayaknya tadi aku agak nggak suka deh gini gitu. Kita mengkomunikasikan segala sesuatunya gitu, dan menurut gue itu adalah salah satu langkah untuk bisa menciptakan a healthy relationship gitu. Nah itu penting tuh.
Apalagi zaman Betul. sekarang, bayar Gak ada Jakarta Bandung aja itu di LDR loh masuknya. katanya LDR tuh yang penting percaya tuh katanya. Terus ada yang bilang Iya LDR itu benar. apa tadi? Ya, ke skip. Maaf yang skip ya, tapi udah dibaca tandanya. Ti, mumpung lagi ngomongin masalah percintaan nih. Hmm, Pasti lo juga pernah merasakan putus cinta dong. ya. Gue mewakili barisan patah hati dan barisan jomblowati dan jombloan ya. Pengen tahu aja sih, Ti. Ada yang nanya juga nih, Frenda namanya. Ini kebetulan gue kenal sama orangnya ya. Dia juga baru putus, Ti. Dia lagi butuh pencerahan. Dia nanya, how do you go through a breakup, Mbak? Oke, gimana caranya adalah yang pasti mengikhlaskan. Karena kan pasti kalau misalkan lo ada di satu uh, kalau misalkan lo udah putus, berarti kan itu kan berarti lo udah berpikir kan. Maksudnya itu ada alasannya nih kenapa lo putus gitu. Jadi ya menurut gue ya lo harus mengikhlaskan kalau karena itu sudah menjadi keputusan lo untuk lo berpisah gitu kan. Terus yang kedua, menurut gue um, selalu inget aja bahwa ada garis tangan kok gitu. Jadi maksud Ini gue dalam sangat dalam arti kayak lo harus ikhlas. Terus yang kedua lo banyak refleksi diri sendiri juga, refleksi sama hubungan lo sebelumnya gitu ya. Terus habis itu fokus ke diri lo fokus ke uh, diri lo benar-benar ngelihat lagi kayak oke, gue sukanya apa, apa yang gue waktu itu nggak bisa lakukan mungkin saat masih pacaran dan segala macamnya gitu ya. Abis menurut gue and take it slow aja, nggak usah karena semua orang itu punya step-stepnya masing-masing untuk bisa heal kan. Dan untuk heal itu kan butuh proses yang panjang juga gitu. Jadi semuanya punya prosesnya masing-masing. Intinya take it slow, nggak ada yang ngeburu-buru, jadi banyak-banyak apa namanya ngelihat ke diri sendiri, ngelakuin hal-hal yang kamu suka, deket sama your close friends, cari support system yang baik, melakukan hal-hal baru gitu. Sama yang paling penting adalah um, ya nantinya pasti akan ada orang yang jauh lebih baik, deserve you better gitu, karena ya lo harus tahu that you are worth it gitu. ya, gitu ya, Frenda ya. Dengerin refleksinya tuh refleksi diri ya, bukan refleksi pijet kaki, pijet badan, bukan yang itu. Ya. Ti, lo dalam hidup itu kan pasti punya turning point dong. Nah, Ya, ada yang nanya nih, Jody Tal nanya, share your turning point dong, Ti, di oke. hidup. Oke, ini gue akan kasih dua hal yang um, personal dan pekerjaan ya, Nat. Nah, mantap. Ini baru gue suka, kan gue bukan banana nih, kita tuh harus ada keduanya gitu. Jadi, yang pertama adalah gue di hidup gue adalah waktu umur 15 tahun yang gue Hmm. apa namanya intinya ibu bikin birthday party teman gue itu. Nah, itu lumayan turning point. Itu gue tahu bahwa oh susah banget ya, bekerja itu susah banget, cari uang tuh susah banget. Itu umur 15 tahun gue tahu dan gue merasakan oh kayaknya gue menemukan passion gue nih, yaitu adalah bikin event. Nah, Hmm. turning in lainnya adalah waktu gue umur 17 tahun dan gue mau bikin bisnis. Habis itu bapak Hmm. ibu bilang, oke kamu boleh bikin bisnis, tapi bapak sama ibu nggak mau ngemodalin, nggak mau ngasih biaya, ini nggak mau modalin, terus nggak boleh ngutang sama bapak ibu dan nggak boleh sponsor di perusahaan bapak ibu gitu ya. Nah itu turning point yang gue bersyukur banget sih Nat. Karena kenapa? Hmm. Karena kan ibu bapak gue nggak ngasih gue percayaan seperti itu gitu ya. Kalau bapak ibu gue nggak disiplin sama gue waktu itu, gue nggak akan kayak sekarang gitu. Jadi gue bener-bener waktu Hmm. itu bener-bener ngerasain proses, walaupun semua orang punya prosesnya masing-masing ya dalam berbisnis gitu. Tapi situ gue belajar banyak banget gitu. Dan gue ada proses jatuh Hmm. bangun, proses dimana gue nggak mau bikin bisnis lagi, ada proses gue trauma, di proses dimana gue sakit hati gitu. Tapi itulah proses itu yang menguatkan gue dan akhirnya gue punya mentality kayak sekarang gitu. Itu sih turning point. Kalau personal, uh, turning point gue ya pasti Jadi nih nanti ada kayak dari ini website-website gosip lagi mau mencatat nih. Ini kayak Irfan Satria ini berisik banget nih ya Allah. turning point gue um,
turning point gue kalau kalau personal ya pasti ketemu Andra sih. Oh ya Nat, benar. ketemu Andra. Kenapa? Karena banyak hal sih. Karena menurut gue dia um, banyak membuka perspektif lain dalam hidup gue, Nat gitu. Jadi dan ya intinya kayak sebelumnya gue nggak pernah, gue kan nggak, susah banget untuk selfish ya Nat ya. Gue kan Betul. selalu akan orang lain Mikirin dulu. orang ini terus. Nah, Betul, gue kan selalu mikir orang lain terus gitu kan. Nah, sama Andra ini gue jadi bisa lebih mengenal diri gue lebih bisa mengutamakan diri gue juga gitu. Abis itu kayak kita setuju bahwa finding inner peace itu penting, punya kesehatan mental tuh penting gitu-gitu sih. Jadi dan dia sangat menjadi support system yang baik ya Nat gitu. Jadi menurut gue iya. itu sih Kita tepuk tangan dulu buat Andra ya. Mungkin Andra mau nonton habis ini. Tadi kan lo sempat mention kalau misalkan ini kan sebenarnya banyak yang kalau gue lihat ya orang tuh suka pada nyinyir aja nggak percaya aja gitu loh kalau lo tuh mulai semuanya tuh dari nol bahkan creative planner itu lo tuh sendiri gue tahu banget itu tuh lo nggak ada join di dalam perusahaan bokap lo dan lain-lain tapi ada pertanyaan kayak gimana sih ketika banyak orang yang bilang lo tuh sukses karena orang tua sedangkan kita nih orang-orang terdekat lo, apalagi yang kerja sama lo tuh kita tahu banget prosesnya tuh seperti apa dan lo tuh bukan tipe orang yang menunjukkan gagalnya dan lain-lain karena bukan itu yang lo mau share ke orang-orang kan. Nah, lo gimana sih cara menanggapi itu orang-orang yang berpikiran itu sampai sekarang gitu? jujur kalau misalkan dibilang tadi pertanyaannya adalah statementnya adalah gue sukses karena orang tua gue, not 1000% benar. 1000% Oke, okay. gue menjadi orang seperti gue sekarang itu karena orang tua gue. Orang Kalau orang gue oke. nggak Okay. mendidik gue kayak gitu, nggak mendidik gue seperti ini, gue nggak akan ada di sini gitu loh, Nat. Ngerti gak sih gue? Jadi kayak Hmm. gue bahwa gue 1000% I owe everything to keluarga gue, orang tua gue. Kenapa? Banyak hal. Nah, pertama adalah basic foundation gue, value yang gue punya itu kan dari orang tua gue, itu kan tertanam tuh dari orang tua gue Nat gitu. Gue ngelihat bapak gue dari nol gitu ya, gue mendengarkan kisahnya bapak dari nol gitu sampai akhirnya seperti sekarang, yang sangat luar biasa dan gue sangat mengagumi kerja kerasnya, work ethicnya, values yang dia punya gitu ya, bapak gue punya. Nah itu yang membuat gue termotivasi gitu. Dan ibu gue gitu ya yang selalu kayak nge-push gue untuk oke, harus menjadi wanita independen, harus selalu mau belajar, harus selalu mau baik sama orang, kalau berbuat sesuatu tuh harus impactful gitu. Jadi ya belajar banyak dari bapak ibu gue, tapi yang gue belajar paling besar gitu ya dan akhirnya gue ada di sini Nat sekarang gitu, gue punya mentality dan value seperti ini adalah bapak ibu tuh selalu bilang bahwa Put, kamu tuh beruntung sekali gitu karena kamu punya bapak ibu yang menurut gue juga yang sangat sangat luar biasa gitu ya. Gue punya resources Nat, gue punya opportunity yang mungkin gak banyak, yang banyak orang gak punya gitu ya. Gue punya privilege sangat luar biasa, gue bisa kuliah di luar gitu. Dan itu kan maksud gue sangat luar biasa ya Nat. Jadi itu gue merasa bahwa oke, berarti gue harus bersyukur. Nah, cara gue bersyukur adalah ya gue nggak boleh diem. Kan nggak banyak orang punya privilege kayak gue, nggak banyak orang punya opportunity kayak gue kan. Benar, Jadi benar. adalah tanda syukur gue adalah gue harus bekerja lebih keras daripada yang lain dan gue harus bekerja lebih pintar daripada yang lain gitu. Kenapa? Karena gue punya tanggung jawab untuk bisa memberikan opportunity yang lebih untuk yang nggak punya opportunity seperti gue. Dan gue berarti harus bisa membuat impact lebih besar daripada yang lain karena again semua orang nggak punya privilege yang sama-sama gue gitu. Jadi gue mencoba sebaik-baiknya menggunakan privilege dan opportunity yang gue punya untuk bisa impactful juga ke banyak orang. Tuh. Jadi Itu yang statementnya selalu gue respect.
tadi statementnya yang tadi bilang kalau misalkan banyak orang yang ngomong putri sukses karena orang tuanya, itu gue memang setuju, memang 1000% gue bisa seperti ini karena orang tua gue. Mantap. Terima kasih ayah bunda ya langsung habisnya ada lagunya ya. Terima kasih ayah, terima kasih emak gitu. Ti, ini kan tadi lo juga bilang kalau misalkan untuk mencoba hal baru lo tuh harus kurangin ketakutan lah ibaratnya karena lo nggak boleh overthinking yang jeleknya dulu lah gitu lah ya. Terus habis itu lo juga pernah mengalami kegagalan tadi udah pernah lo mention. Nah ada dari Eli Siandini dia nanya gimana caranya bangkit dari overthinking karena sebelumnya pernah gagal karena pasti waktu lo gagal itu jadi teguran terbesar banget kan di hidup lo gitu Ya. dan mengalami hal buruk. Tandanya ini kalau gue lihat luas sih, mungkin nggak cuma di bisnis dong. Ini kayaknya bisa lebih luas lagi gitu, Ti. Lo ada nggak Oke. share tips atau apa? Karena emang ya, Nat, kalau misalkan orang bilang bahwa oh ya kegagalan itu ya lo emang pasti ada gagal lah di hidup lo gitu kan, lo emang harus bangkit gitu ya. Tapi Nat, emang susah banget sih untuk kayak bisa Hmm. berdamai dengan kegagalan lo. Um, Hmm. Biasanya ada beberapa hal dalam proses bisnis dan karir gue ini ya Nat ya, kayak Hmm. ada beberapa hal yang emang masih sangat jadi kayak trauma gitu loh Nat. Jadi Hmm. Hmm. kan berarti kayak gue bisa langsung melupakan segalanya gitu, tapi gue merasa kegagalan itu adalah menjadi bagian dari proses Nat gitu. Jadi menurut gue pertama emang kadang-kadang suka kayak menakutkan dan stres dan trauma, takut gagal lagi, tapi ya namanya juga hidupnya Nat butuh proses gitu. Hmm. Mana kalau lu gagal, tinggal gimana cara lu menyikapinya gitu. Memang lu rasa takut dan segala macam, tapi kan lu bisa belajar dong di kegagalan itu. Jadi at least Gitu. next kalau gagal, lu gak gagal yang sama, lu gagal yang beda gitu. Ya, Karena oke. belajar dari si kegagalan itu. Yang kedua, menurut gue adalah lo harus punya trigger atau misalkan lo harus punya dorongan dan goal yang kuat Nat. Jadi setiap lo Hmm. gagal dan setiap lo lagi terbentur, lo selalu ingat, oke, tujuan gue ini. Gitu. Mantap. Ti, tapi boleh nggak sih, ini gue juga penasaran nih, kayak pertanyaannya Maya Abi nih. Sebenarnya kekhawatiran terbesar lo dalam hidup tuh apa? Ada Andra, by the way. Hai Andra, tadi kita udah ngomongin, lu nonton gak Andra pas diomongin? Bagus sih omonginnya. Nanti kita ngomongin yang jelek-jelek gimana habis ini. Ti, ini ada pertanyaan, apa sih kekhawatiran terbesar dalam hidup lo? Gimana cara lo menepiskan? Ini kalau menepiskan kan tadi sepertinya sama ya jawabannya sebenarnya. Tapi kekhawatiran terbesarnya tuh apa sih Ti, di dalam hidup lo sebetulnya kalau gue boleh tahu nih sama temen-temen yang ada di sini 294 sekian ini. Apa ketakutan dalam hidup gue? Terbesar loh Ti. Kehilangan, Sales nggak tembus. kehilangan orang yang gue cintai sih, Nat. Oh iya sih, dalam lagi jawaban lo. Gue jadi nggak bisa Ya, bikin jadi bercanda. itu adalah hal paling yang paling salah satu yang terbesar yang gue takutin ya dalam hidup gue, kehilangan orang yang gue cintai. Kedua adalah um, ini agak ini klise sih, yang kedua kerjaan lagi. Yang kedua adalah gue takut gue nggak bisa memberikan impact atau dampak yang besar aja sih selama gue hidup. Jadi Hmm. ya itu sih, dua itu sih. Oke, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Tandanya kan lo ketakutan orang, takut kehilangan orang yang tersayang di hidup lo, dan juga takut lo nggak bisa memberikan impact yang besar selama lo masih hidup gitu kan. Untuk lo sendiri tuh apa sih arti kehidupan bagi seorang Putri Tanjung? Ini dari senior Chan yang nanya. Tapi sebelum lo jawab, Ti, gue mau baca ini mumpung Andra lagi nonton. Yang jadi suami Putri Tanjung nanti adalah salah satu cowok paling hoki di dunia. Salah satu cowok paling hoki di dunia, Andra. Lo sekarang lagi jadi salah satu cowok yang paling hoki di dunia sampai lo menikahkan Putri Tanjung. Oke, Ti, apa arti kehidupan bagi seorang Putri Tanjung? Oh, susah banget sih pertanyaannya, apa arti kehidupan buat gue?
sebenarnya simple sih Nat, arti kehidupan buat gue tuh Mhm. selama gue hidup yang pasti gue mau bahagia bersama Mhm. sama keluarga gue, pasangan gue gitu ya. Terus gue mau mau hidup dengan damai. Terus yang ketiga, gue mau menjadi manusia sebaik-baiknya yang gue bisa sih gitu, menjadi gue versi terbaik dan bisa berdampak untuk banyak orang juga gitu. Jadi apa yang gue lakukan itu insya Allah bisa bisa menjadi bisa gue bisa berkontribusi lah gitu, walau sekecil apapun Mhm. gitu, untuk banyak orang, negara kita gitu. Semoga semua dilancarkan ya, Ti. Amin. Ti, ini gue juga penasaran nih pertanyaannya NK Humairoh. Mau setiap hari gue ketemu lo juga gue penasaran ini nih. Kak Putri masih dapat uang jajan nggak dari ortu? Dan kalau masih, dikasihnya berapa kalau boleh tahu? Oke, eh, udah sedihnya udah enggak. Tapi waktu waktu lo masih dikasih uang jajan sama orang tua, itu terakhir umur berapa? Waktu gue terakhir itu dikasih uang jajan sama orang tua ya, SMA ya. SMA. Kuliah tadi lo udah nggak? Nggak, kuliah gue alhamdulillah gue dibayarin kuliah. SMA gue Hah? dibayarin, terus apa kayak monthly rent dan segala macamnya masih 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 sama orang tua gue, bersyukur banget karena waktu itu bapak ibu gue nggak bikin gue bekerja banget kan waktu gue kuliah. Tapi untuk Harus kuliah sih. keperluan lain yang kayak misalkan beli baju apa segala macam tuh udah alhamdulillah udah uang hasil kerja gitu. Oh, oke oke. Tandanya tuh lu masuk kuliah tuh umur berapa ya, Ti? 18 ya? Umur eh, 18 tahun ya. Tandanya lu udah bisa buat beli-beli sendiri ya. alhamdulillah. Gokil. Ti, ini pertanyaan tentang kerjaan lagi. Lu biasanya kalau misalkan capek kerja, karena kan lo kalau gue lihat-lihat 24 jam ya kerja. Kalau misalkan lebih dari 24 jam juga kalau bisa nggak tidur, lo nggak tidur gitu. Nah, kalau lo capek sama pekerjaan, biasanya lo ngapain? Selain nelpon Andra ya, karena gue tahu itu yang lo kerjain. Nelpon Andra untuk kayak, seenggaknya ya nanya kabar aja. Tapi ada nggak sih hal lain yang lo kerjain kalau lo capek? Gue gak pernah ngeliat deh. Bercanda sama tim lah. Tetap tahu itu doang. Gak sih kayak itu menurut gue kayak membuat gue kayak gitu. Jadi itu yang pertama, ngobrol kalian ya, ngobrol sama kalian, bercanda sama kalian. Yang kedua, gue tuh suka banget YouTubean kan. Jadi gue suka banget walaupun ya alhasil gue tetap akan kayak mikir lagi, wah ini kontennya kayaknya menarik nih buat buat dibikin. Terus jadi kita jadi berpikir lagi malah kita lagi ketawa-ketawa. Cuma cuma itu yang gue suka sih. Jadi biasanya sama gue suka banget kan gitu-gitu sih. Tapi dia kayak Oh, iya. gimana sih, escape sebentar gitu kan. Jadi gue either gue pesen makan atau gue kayak keluar sebentar sama Vio beli kopi gitu kan, bisa di kantor. Terus abis itu ngobrol sama tim, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu sih. Ya sebenarnya sama aja ya sama yang dilakukan orang-orang Betul, nyari-nyari hiburan. betul. Ti, ada pertanyaan dari Gabriela Lasse. Gabriela Lasse. As a leader, how you balance between becoming people oriented and task oriented, Mbak? Oke, jadi sebenarnya people oriented sama task oriented ya. Menurut gue tuh harus balance sih, Nat. Hmm. Hmm. Karena menurut gue dua-duanya kan emang dibutuhkan gitu kan. Tasknya nggak akan bisa diselesaikan dari kerjaan dengan maksimal kalau orangnya juga nggak bisa nggak bisa mengerjakan itu dengan baik gitu kan. Cuma sama juga kalau misalkan tasknya nggak jelas, ya orangnya sebagus apapun ya nggak akan bisa deliver gitu. Jadi menurut gue dua-duanya harus balance itu ya, sama aja kayak konsistensi sama agility gitu kan. Lo harus sama bekerja, lo harus tetap konsisten, tapi lo juga nggak ngelihat perubahan yang terjadi gitu. Jadi lo harus bisa tetap konsisten mencapai goal lo, tapi lo harus agile at the same time. Itu kan harus balance itu. Jadi menurut gue harus balance sih, karena dua-duanya penting. Benar. Ti,
lo itu kan terkenal banget di tim lo itu untuk mengajak orang nggak males untuk brainstorming karena lo selalu bilang kalau ide itu semakin banyak kita keluarin masing-masing keluarin itu kita makin banyak punya ide gitulah ibaratnya. Nah stepnya buat orang-orang yang nggak tahu nih untuk bekerja bareng lo, step brainstorming versi Putri Tanjung tuh apa aja? Oke, sebenarnya kalau misalkan brainstorming tuh bisa cuma sekedar gampang banget ya, Nat. Bisa cuma sekedar jadi kita kumpul, abis itu kayak throw questions gitu, yang ngasih pertanyaan, terus kita brainstorm kan di pertanyaan itu. Oke, misalnya biasanya pertanyaannya adalah dari sebuah masalah gitu. Kita selalu mulai dari pain point. Jadi kayak pain point apa nih kita selesaikan gitu. Nanti kita baru diskusi apa nih solusi-solusinya. Nah, biasanya itu yang a very light brainstorming session. Tapi kalau brainstorming sessions yang emang biasanya kita lakukan setiap minggu sama anak-anak, terutama anak-anak strategis ya, itu adalah yang pertama kita harus tahu nih, biasanya brainstorming session ini agak kayak sprint gitu loh, kayak 4 hours sprint. 4 jam itu harus udah mikir gitu. Nah, itu biasanya ada strateginya. Of course yang pertama lo harus tahu sprint itu apa, lo mau menghasilkan apa. Habis itu yang kedua, apa aja poin diskusinya. Terus yang ketiga adalah dari situ apa action plan-nya gitu. Jadi dari situ udah ada ada struktur brainstorming sessions-nya biar lebih terarah ya ngobrolnya. Karena kadang-kadang kalau nggak ada strukturnya ngomongnya kemana gitu. Jadi tiba-tiba ngomongin gue sih apa segala macam. Jadi setiap brainstorming session tuh penting untuk kayak akhirnya apa yang lo mau dapetin. Lo di brainstorming session tujuannya gitu harus jelas dan apa habis itu action plan-nya apa ke depannya gitu sih. Biar nggak kemana-mana. Itu bisa ini ada kayak mind map, bisa nulis-nulis dan segala macamnya. Iya, mereka harus ngeliat sih saat lo brainstorming ya, lo kadang suka ada pertumpahan darah juga di situ. Apalagi untuk tim CEO Office ya. Itu udah urat semua yang keluar kalau brainstorming, mendingan kita mundur aja. Mendingan kita mundur. Ada yang penasarannya agak melenceng jauh ya. Ada yang penasaran sama masker yang warna putih yang lo suka pakai itu loh di IG Fit. Itu kan yang masker lo banget tuh. Yang agak lebar tuh. Itu masker apa sih, Ti? Lo bikin sendiri ya? Nanti gue fotoin ya di story. Tapi itu emang banyak banget Nat yang nanya gue pakai masker apa. Jadi itu masker teman-teman. Nanti coba ya gue fotoin dan gue kasih link Tokped-nya ya. Atau e-commerce yang kalian bisa langsung beli. Ya, tapi gue suka bagi juga kalau lagi di rumah lo. Karena lebar kayaknya. Lebar, terus kan rapatnya. Jadi kayak jadi kelihatannya ini. Ntar, gue lagi lihat-lihat lagi. Mau cari-cari. Nat, mungkin 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan lagi, tapi kayaknya banyak yang nanya juga tahu di sini yang bisa kita pilih. 2 pertanyaan lagi ya. Tadi tuh ada yang nanya. Gue mau pacaran. Oke, makasih ya udah diingetin kalau ini hari Sabtu dan gue malah live sama lo nggak pacaran gitu. Tadi tuh ada yang nanya, gue sempat baca kalau misalkan cara ngehandle kerja di tim yang cara ngehandle kebosanan saat kerja di tim. Karena kan kalau ke tim kan kita timnya itu aja ya, apalagi tim lo itu kan sebetulnya kalau tim intinya itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak kan, dan lo setiap hari ketemu sama mereka, brainstorm mereka dan lain-lain. Lo pernah nggak sih ngerasa bosen gitu? Terus kalaupun iya, lo biasanya ngapain gitu? Jujur gue nggak pernah bosen sih. Karena kenapa? Karena setiap hari gue ketemu tim gue, permasalahan itu beda-beda. Ngerti gak, Nat? Jadi tuh challenge-nya dan mungkin ya bosen karena ketemu terus atau karena rutinitas ya wajar ya. Cuma menurut gue penting banget untuk kita bisa set our working culture sih. Karena working culture di CXO itu kan adalah we challenge each other ya. Mau itu gue, mau itu siapapun, kita berhak untuk nge-challenge ide itu gitu. Jadi di saat working culture-nya sehat gitu ya, dimana kita bisa challenge each other, habis itu juga jelas apa yang harus kita lakukan. Terus yang ketiga, mereka juga punya sense of ownership yang besar. Terus yang keempat, gue juga percaya untuk buat ide baru, bikin inisiatif baru dan segala macamnya. Jadi mungkin jadinya lebih lively gitu ya. Nah, jadi setiap hari ketemu tuh ada semangat baru aja gitu. Oke. Sisanya mungkin kita habiskan dengan baca komentar aja ya. Kalau misalkan pertanyaan, gue rasa pertanyaannya udah pada ada yang kayak
menang banyak nih si Bang Andra. Kayak udah lebih ke emosi denger lo abis ini mau pacaran gitu. Gue juga Lebih ke demo ya. gue juga menang banyak. Anyway ini pada bilang katanya yang bawah kameranya kenapa berebet-berebet. Iya, HP gue kebetulan berebet-berebet. Jadi bukan kesalahan sinyal. Sampai dia bilang, iya sepertinya sinyalnya. Bukan sinyal. Handphone saya tidak mendukung ya. Udah Siti, sepertinya itu aja. Gue akan kembalikan lo lagi ke Andra. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan bersama Mbak Natnat ya, bukan Mbak Nana. Thank you teman-teman yang sudah bertanya. Senang banget karena udah lama banget nggak ngobrol juga. Siapa tahu nanti kita bisa bikin lagi ya Nat, minggu depan atau bulan Benar. depan. Iya, benar. Tadi kayak paling banyak gue lihat itu di 395 penonton. Tandanya ada 395 jomblo yang sekarang malam minggu masih di rumah nggak keluar-keluar nonton live kita. Thank you, Gue masih. Nat. Bye everyone. Thank you. Bye semua.